Bambu bukanlah tanaman yang asing bagi kita. Hampir semua di wilayah Indonesia ditumbuhi beragam jenis tanaman bambu. Namun bagi bangsa Indonesia, pohon bambu lebih dikenang banyak orang karena memiliki tautan dengan sejarah perjuangan bangsa ini dalam merebut kemerdekaan, yakni apa yang dikenal dengan istilah bambu runcing, sebuah simbol semangat perlawanan dan tekad untuk menang melawan penjajah. Begitu pula bagi penduduk Dusun Cipangan, Bangun Jiwo, Kasihan Bantul, Yogyakarta. Bambu-bambu yang tumbuh di kawasan ini tidaklah sekadar menjadi perimbun dan menjadi pelukar saja. Namun bambu-bambu ini sejak dulu telah diolah menjadi kerajinan dan perkakas dapur yang dijual di pasar dan menjadi salah satu sumber rezeki bagi sebagian penduduk Dusun Cipangan. Namun mulai tahun 2000 populasi tanaman bambu di Dusun Cipangan bisa dibilang mulai menyusut jumlahnya. Sebagian ditebang untuk kebutuhan bahan baku kerajinan dan sebagian besar lainnya tergusur oleh bangunan pabrik dan rumah-rumah baru di wilayah ini. Jadi sangat mungkin jika 10 atau 20 tahun ke depan bambu-bambu ini akan habis di kawasan Dusun Cipangan, bahkan bisa dibilang punah. Sangat mungkin bambu-bambu ini telah tumbuh jauh sebelum kawasan perdusunan ini dihuni banyak orang dan diberi nama Dusun Cipangan. Namun yang pasti bambu-bambu ini tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan sebagian besar penduduk Dusun Cipangan yang kini berjumlah kurang lebih 445 kepala keluarga. Dusun Cipangan yang memiliki luas wilayah kurang lebih 71 hektar, bagian berupa hamparan sawah di mana sebagian penduduk Dusun Cipangan bercocok tanam di sana. Dan sebagian besar lainnya berupa wilayah perbukitan di mana rumah-rumah penduduk berdiri di sana dan bambu-bambu yang tumbuh subur menjulang di pekarangan mereka. Bambu-bambu yang tumbuh di Dusun Cipangan sesungguhnya tidaklah sekadar menjadi pengikat tanah dan penahan longsor, namun juga menjadi habitat sebagian burung-burung yang ada di sana. Dulu di sebelah sana kita masih bisa melihat burung delimuan itu turun di sana mencari makan. Tapi sayangnya kali ini saya tidak bisa menjumpai lagi. Mudah-mudahan di lain waktu kita masih bisa melihat burung-burung punai itu turun ke tanah untuk mencari makan.
Kene iki mati iso ka manuk tilang. Ya iki men biasanya dong mitek ngene. Lang. Ana bubut pasar ngene kok. Manuk bubut barang ono? Bubut pasang bubut donya. Nah, konon beberapa jenis burung juga sering ada di sini. Seperti yang dikatakan Mas Dayat tadi. Di sini masih banyak burung kutilang emas, kemudian terucukan, juga sejumlah burung seperti bubut alang-alang itu juga masih bersarang di sini. Ini saya berada di salah satu bibir jurang perbukitan, dan ini masih termasuk di kawasan Dusun Sipangan. Ini adalah jenis bambu wulung kalau orang Dusun Sipangan menamakan ini. Jenis bambu yang tumbuh di sini kebanyakan jenis bambu wulung dan bambu apus yang cocok sebagai bahan baku kerajinan seperti tambir dan tampah, yang kini menjadi salah satu kegiatan ekonomi produktif bagi sebagian penduduk Sipangan. Dan kerajinan tersebut telah dilakukan oleh penduduk Sipangan jauh sebelum bangsa ini merdeka. Kadang merdeka itu pun bambu sangat, bambu tambir. Ini simbah-simbah kula. Berarti niku pun riki pun kathah ingkang. Wah, pun kathah sanget. Wong awit simbah-simbah kula niku asline Padukuhan Sipangan niku kerajinane tambir. Zaman simbah-simbah dugi sepriki niki. Pada tahun-tahun selanjutnya, kerajinan berbahan baku bambu ini berkembang tidak lagi sebatas dengan kerajinan tradisional, namun berkembang menjadi aneka kerajinan souvenir. Sekitar tahun 2000, kerajinan ini mencapai titik puncaknya dan membuat Dusun Sipangan ini memiliki predikat sebagai sentra kerajinan kipas bambu. Itu artinya bahwa bambu-bambu ini memiliki manfaat ekologi sekaligus memiliki fungsi industri. Karena bambu-bambu itu pula banyak penduduk Dusun Sipangan menjadi sukses sebagai perajin kipas bambu yang konon telah menembus pasar dunia. Di lain sisi, berkembangnya industri kerajinan kipas bambu di Dusun Sipangan telah menuntut banyak bambu untuk kebutuhan bahan baku, sehingga bambu-bambu yang tumbuh di pekarangan semakin menyusut karena jumlah bambu yang tumbuh dan ditebang menjadi tidak seimbang. Jumlah bambu yang dibutuhkan untuk kerajinan yang dikelola penduduk Sipangan dalam sehari mencapai 500 batang. Dan itu belum termasuk kebutuhan lainnya seperti untuk membuat rumah dan kandang-kandang ternak mereka. Di sini banyak pengrajin, ya sekitar 50 sampai 60-an pengrajin. Jadi kalau per hari 10 bambu dari 5 seluruh pengrajin ya mungkin bisa 500 bambu per harinya. Jika mengingat hasil penelitian bahwa umur bambu yang siap digunakan sebagai bahan baku kerajinan minimalnya berumur 4-5 tahun, sudah barang tentu bambu-bambu yang tumbuh di Dusun Sipangan semakin tak mencukupi. Oleh karenanya banyak perajin mendatangkan bambu dari luar wilayah Dusun Sipangan. Ini sudah dari luar daerah ya Mas ya ini. Untuk sekitaran sini aja sudah hampir ya tinggal sedikit lah pemasok
bambu itu. Jadi ini diambil bambu dari Purworejo, dari Semarang, Magelang lah, Magelang. Bertambahnya jumlah penduduk juga menjadi faktor bambu-bambu di Dusun Jipangan tidak lagi bisa tumbuh karena sebagian lahan telah menjadi kawasan perumahan penduduk tempat. Namun yang lebih tragis bahwa sebagian besar tanah pekarangan milik penduduk telah dibeli orang-orang dari luar Dusun Jipangan untuk kepentingan pendirian gudang dan pabrik, yang otomatis menyita banyak lahan di mana bambu-bambu dulunya tumbuh di sana. Yang ada jadi pabrik. Nek sing jenenge pabrik-pabrik niku ya mung padukanku ya paling bareng nang. Nek niki wonten to? Nggih. Niki niku ketok man kula dhewe ku ya ora ngerti wong niku sing adol niku malah pun mati. Oh. Jarang wonten 100. Ini berarti niki sing tumbas ki wong njaba, Cik. Kita tahu, secara ekologi tanaman bambu mempunyai fungsi dalam meningkatkan volume air bawah tanah, konservasi lahan, dan perbaikan lingkungan, termasuk di dalamnya sebagai penjaga habitat burung-burung kecil yang hidup dan beranak pinak di dalamnya. Namun begitu, tidak setiap orang mau peduli hal itu. Kebanyakan orang lebih suka kawasan tinggal mereka menjadi kawasan yang mati, di mana banyak berjajar rumah-rumah mewah dan pabrik-pabrik yang megah tempat banyak orang bekerja. Kita hanya bisa berharap mudah-mudahan kawasan Dusun Jipangan di masa mendatang tetap mau menyisakan sebagian lahannya untuk tumbuh bagi rumpun bambu, agar kita bisa tetap melacak jejak masa lalu Dusun Jipangan.